seekor kambing yang memisahkan diri dari kumpulan kambing yang lainnya, maka kambing itu yang akan pertama kali dimakan serigala. Hidup kita ini tidak bisa sendiri, tapi hidup kita ini harus bersama yang lain, karena kita memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing yang harus saling menutupi. Seandainya kita hidup sendiri dan kita menginginkan sesuatu, berapa lama kita harus menunggu sesuatu yang kita inginkan? Lamun hayang samalnya orang Sunda, hayang samal. Kira-kira lamun hirup sorangan samal sabaraha lila jadina. Sabab ari sambal teh eta teh komponenna loba. Gula, tarasi, uyah, cabe, tomat, coet, jeung mutu. Kabeh kudu dijieun ku sorangan coba. Nyen coetna sabaraha lila, nyen mutuna sabaraha lila. Tapi kok sorangan. Melak tomat sabara bulan, melak cabe sabara bulan, yang terasina kumaha, uyahna kumaha, gulana kumaha, pek sorangan gitu. Mungkin setahun ge can beres hayang samal teh. Betul? Tapi karena hidup kita berjamaah dan masing-masing punya pegangan dan keahlian, akhirnya dalam waktu yang singkat hoyong sambal jadi itu di hadapan kita dengan waktu yang cukup singkat, mungkin 5 menit paling lama, karena sudah komponennya sudah masing-masing ada. Sangat ego sekali ada orang yang memisahkan tadi dari orang lain. Kalau ada orang tidak berpisah dengan orang lain, tidak mau hanya sendiri, suruh bila dia mati ngubur sendiri. Ya. Itu sebabnya kita berjamaah, berimamah, berjamiah, berimaroh itu maksudnya. Nah, saya minta kepada RGUG itu kompak dalam berorganisasi ya. Tunjukkan sesuatu yang positif karena untuk masa depan kita juga. Dan harus diingat oleh santriwan-santriwati bahwa saya mengutip Imam Al-Ghazali ya. Solahul intiha bi solahil ibtida wa fasadul intiha bi fasadil ibtida. Beresnya akhir itu sangat tergantung bagaimana beresnya awal. Ruksaknya akhir pun tergantung ruksaknya awal. Artinya bila kita salah memulai, itu selamanya takut salah terus. Mulailah dengan sesuatu yang baik agar beres selamanya. Termasuk meluruskan niat ketika kita berbuat sesuatu. Perhatikan dengan baik. Sebelum nanti masuk ke materi. Ketika Mu'adz bin Jabal diutus Rasulullah ke Yaman. Ini Yaman ini adalah, masih ingat dengan Raja Abroha yang menginginkan kepindahan Ka'bah dari Mekah ke Yaman. Maka Mu'adz bin Jabal diutus
oleh Rasul untuk berdakwah ke Yaman. Maka Mu'ad bin Jabal meminta nasihat kepada Rasul. Ausoni ya Rasulullah. Rasul beri aku wasiat. Beri aku tausiah ya Rasulullah. Jawab Nabi, akhlis dinaka yakfikal amalul qalil. Kamu harus ikhlas di dalam menjalankan agamamu. Akhlis dinaka. Kamu harus ikhlas, bersih, lillah dalam menjalankan agamamu. Yakfikal amalul qalil. Nanti memberi kecukupan kepada al-amalul qalilu, walaupun amal itu hanya sedikit. Awas, tanpa keikhlasan. Keikhlasan itu membuahkan kebahagiaan. Ketidakikhlasan itu melahirkan penyesalan. Kamu pernah baca enggak? Dulu di pesantren saya itu belajar Bahrul Adab. Ya, sebuah buku kecil bahasa Arab namanya Bahrul Adab. Itu kalau diterjemahkan lautan etika. Dikisahkan ada sang raja yang mengunjungi petani. Sang raja memberi perhatian terhadap seorang petani yang sedang bertani, agar seorang petani itu benar-benar merasa bahagia dengan bertaninya. Sang raja datang dengan keikhlasan untuk menengok petani. Seorang petani pun sangat ikhlas dia bertani dan bahagia ketika ditengok oleh raja. Perhatikan dengan baik. Maka si petani berjanji seandainya nanti panen akan kuhadiahkan sebutir engkol kepada sang raja sebagai bukti dirinya sangat perhatian kepada sang raja. Dan pasti sang raja tidak butuh-butuh amat kok. Ya, tidak butuh-butuh amat kok terhadap satu butir engkol, kan raja kaya. Ya, betul. Tidak butuh-butuh amat, si amat pun juga tidak butuh. Ya, tidak butuh-butuh amat ya, walaupun si amat juga tidak butuh. Lalu diserahkanlah sebutir engkol itu kepada sang raja. Sang raja, inilah hasil pertanianku sebagai bukti perhatianku, karena kau memperhatikanku, engkau menengokku ketika aku bertani. Fa'alima bihi, maka sang raja tahu anna bi qalbihi ikhlas. Sesungguhnya di dalam hati orang itu ada keikhlasan. Nah, ini berbuah manis ini. Maka sang raja mengatakan, ambillah seekor kambing di belakang. Sang raja, aku tak bermaksud memberi engkol, ingin diberi kambing besar. Aku juga tahu, kata sang raja. Tapi sebagai bukti perhatianku juga kepadamu, ambillah seekor kambing itu. Lalu diambillah. Sang petani mengucapkan terima kasih dan membawanya seekor kambing itu pulang ke rumahnya. Di jalan bertemu dengan seseorang. Seseorang ini peternak.
Kamu dapat kambing dari mana sang raja? Dari mana petani? Kamu dapat kambing besar ini. Kata petani, ini pemberian sang raja. Kenapa kamu diberi kambing yang besar? Oh, tidak tahu. Cuman saya memberikan sebutir kol kepada sang raja, tapi sang raja memberinya kambing yang besar ini. Awas, perhatikan. Fawaqa'a bi nafsihi at-tamqul wahid. Maka tersiratlah di dalam hati, di dalam pikiran seorang peternak itu ketamakan dan kerakusan, bukan keikhlasan. Si petani ngasih engkol, dikasih kambing besar, petani mere engkol dibere doma gede. Meureun lamun kuring mere doma gede engke bakal dibere ku raja sapi nu gede. Karti teh logikana. Ta ieu mah niatna teu ikhlas, mere teh hayang dibere leuwih gede. Musib wala tamnun tas taksir nya ulah musib mere tujuanna hayang dibere leuwih gede. Pura-pura ngirim beas ka imah teh kadubung arep teh sakilo, padahal maksudna hayang dibere duit 100.000 gitu. Ayeuna sok kitu. Mancing. Dengan yakin si peternak tadi buru-buru nyokot doma nupang badagna tina kanan. Datang ka sang raja menghadap. Wahai Amir Karaja, saya persembahkan seekor kambing yang besar itu untukmu karena aku peternak sukses. Tentu saja sang raja mengucapkan terima kasih. Tapi sang raja tahu bahwa apa yang diberikan oleh seorang peternak tadi ada udang di balik batu, artinya ingin diberi lebih besar. Maka kata sang raja, alhamdulillah Allah mengganti dengan kambing yang lebih besar lagi setelah saya berikan kambing itu untuk petani. Untung kedua anak, petani untung, sang raja untung. Tapi tidak tahu apa ucapan terima kasih saya kepada kamu. Aku tak bisa memberi yang lebih banyak, lebih besar. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Namun ada sebutir engkol tadi pemberian petani. Silakan kamu ambil. Di sini siapa yang untung? Orang-orang ikhlas. Petani dapat kambing, raja dapat kambing lebih besar. Siapa yang menyesal? Orang yang tidak ikhlas tadi, karena tujuan memberi ingin diberi lagi lebih besar. Maka menyesalah seorang peternak tadi, aing maka dibikeun eta doma airek dibere engkol mah sangat menyesalah karena dia tidak ikhlas. Dengarkan dengan baik. Ini dalam kehidupan siapapun bisa terjadi tentang keikhlasan ini. Ikhlas belajar, ikhlas beribadah, ikhlas membantu, ikhlas saling tolong menolong, itu penting. Karena manusia itu hidup itu bergelombang, terkadang mendapati kesusahan, terkadang mendapati kesenangan.
Ketika susah dia bersabar, ketika senang dia bersyukur. Itu orang ikhlas. Apakah santri, apakah guru, sok aya nu disebut abdu dinar mun aya duitnya cing harep-hep lamun eueuh duit sok ribut jelema teh. In utiya rodiya wa in lam yu'ta lam yardo. Lamun mah dibere meni bungahna kacida tapi lamun teu dibere ngamuk dan memang teu ikhlas. Ya perlu merusan keikhlasan. Di seluruh santriwan santriwati RGUG semuanya tanamkan keikhlasan sebelum kita beramal. Makanya dengan dina bahasa depan mah ikhlas beramal. Dengan lambangna teh kitu nya. Kita catat kitab di tengah aya pare kitu nya. Ikhlas beramal. Begitu ya? Siap semuanya ikhlas? Nanti masih banyak lagi. Pada kesempatan ini kita masuk ke nomor 3 karena nomor 1 dan 2 sudah diterangkan pada hari kemarin ya. Kenapa Ramadan itu oleh Rasul disebut Syahrul Adzim? Sedang yang 4 bulan mah Syahrul Hurum, bulan-bulan terhormat. Kalau Ramadan Syahrul Adzim, bulan yang penuh keagungan. Alasannya adalah dalam sebuah hadis Rasul bersabda, salasu da'watin mustajabah. Ada 3 doa yang akan diijabah. Ada 3 doa yang akan diijabah atau dikabul doa itu. Yang pertama, dakwatus shaimi, doanya orang yang sedang saum. Awas. Memangnya Ustadz kalau berdoa di luar saum tidak dikabulkan? Bukan. Tapi sangat mudah untuk dikabulkan doa itu ketika saum. Kalau kita lihat Al-Quran itu ada ayat tentang doa di mana ayat tersebut dihafid oleh 2 ayat saum. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, itu ayat tentang doa dihafid dengan 2 ayat saum. Jadi sebelumnya ada ayat saum, lalu doa, lalu ada ayat saum lagi. Ini apa munasabahnya ke dalam tafsir? Apa korelasinya Ustadz kira-kira? Di dalam ilmu tafsir sering kamu dengar dengan istilah al-munasabah, korelasi antara surat dan surat dan korelasi antara ayat dan ayat. Belajar tafsir itu. Terkadang kita mendapati ayat teu nyambung.
Rarasaan tete nyambung dacan boga ilmu nah ari geus boga ilmu na mah nyambung eta teh aya teh. Sering kamu baca surat Al-Ghasyiyah? Sering ya? Di Al-Ghasyiyah itu ada ayat bunyinya begini. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa sutihat wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir. Di situ ada rangkaian unta, langit, gunung, bumi. Betul? Saya perhatikan dengan baik. Dan ngaji teh kitu aya ngaji teh kudu telak telik. Di situ ada rangkaian langit, gunung, bumi. Tiluhurna onta heula. Onta, langit, gunung, bumi. Kalau untuk langit, gunung, bumi rasanya nyambung ya. Nyambung enggak? Nyambung langit, gunung, bumi. Tapi kalau dari unta ke langit nyambung teu. Cek anjeun teh nyebut teh henteu. Nah, ini sebetulnya nyambung. Tapi perlu korelasinya seperti apa, munasabahnya seperti apa. Memang wasa itu tarajena itu cukup lumayan jauh. Tapi ada kaitannya, coba perhatikan dengan baik nih. Ini sebuah ilmu yang harus kamu pahami nih. Langit, unta ke langit. Bagaimana unta ke langit ini nyambungnya nih gimana Ustaz? Unta itu makhluk hidup. Perhatikan. Unta itu makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memerlukan makan. Makanan unta itu apa? Rumput. Rumput pun perlu hidup. Hidupnya rumput dengan apa? Dengan air. Air itu dari mana? Langit. Jadi nyambung. Itu korelasinya begitu. Hitung-hitung nate. Itu wasait nate. Unta langit nyambung teu nyambung. Unta itu makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan. Makanan unta itu rumput. Rumput pun perlu hidup. Hidupnya rumput itu dengan air. Air itu dari langit. Jadi nyambung. Betul? Nah, ini namanya munasabah, korelasi. Nah, di tengah-tengah ayat saum itu ada ayat doa. Betul? Coba yang awalnya apa ya? Surat apa Al-Qur'annya coba ayat saumnya pertama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam bereskeun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an bereskeun. Tah aya di tengah-tengah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Kemudian dilanjutkan lagi dengan ayat saum. Wa hilla lakum lailatas siyam arfas ila nisaikum seterusnya. Sampai terakhir ayat wala taqulu amwalakum bainakum bil batil dan selanjutnya. Nah, di tengah-tengah itu ada ayat saum. Apa munasabahnya? Karena antara saum dan doa itu beda bab. Maka ditarik kesimpulan penempatan ayat doa di tengah-tengah saum, korelasinya bahwa berdoa di waktu saum itu mustajabah. Doanya itu diijabah. Perhatikan dengan baik nih. Ya. Doanya diijabah. Awas, perhatikan. Dijabah doanya. Namun sebelum kita berdoa, pastikan dulu berdoa itu ibadah.
Ad-du'a'u mukhul ibadati, doa itu sumsumnya ibadah. Berdoa itu ibadatun mustaqilatun, ibadah yang berdiri sendiri. Berdoanya itu ibadah. Silakan meminta, namanya juga doa, yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat sombong orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah. Dan banyak orang bosan ketika meminta. Karena hanya berkaitan doa bukan sebagai ibadah, hanya sebagai permintaan saja. Itu kesalahannya. Kalau doa hanya dititik beratkan permintaan saja, tanpa menyebut doa itu ibadah, banyak orang meminta itu dikala butuh saja. Lalu ketika tidak butuh dilepas. Dan banyak yang frustasi, ngadoa terus-terusan dikabulkan geus kan gitu. Padahal berdoanya itu sendiri ibadah. Semakin kamu banyak berdoa, semakin banyak beribadah. Paham? Apakah Allah bosan akan doa hambanya? Oh tidak, Allah tak bosan. Allah tak pernah bosan akan permintaan hambanya, sayang hambanya yang selalu bosan memintanya. Itu di situ bedanya. Innallaha la yas'amu wal 'abdu yas'am. Allah tak pernah bosan akan permintaan hambanya, sayang hambanya yang bosan memintanya. Maka pertanyaannya, Ustadz, kenapa doa di waktu saum itu mudah diijabah Allah? Karena syarat doa itu dua. Satu, bersih toharoh. Kedua, bersih makanan yang haram. Nah, syaratnya dua. Kalau kamu lihat di Bulughul Maram, Bulughul Maram itu, coba perhatikan nih. Ini kajian namanya ya. Nah, ke Ramadan maloba seserian mah bisi hancur ibadahna nya. Khusyuk. Kudu khusyuk ibadahna. Jadi ketika kita mau ibadah, pastikan bersih toharoh kita dan bersih makanan-makanan kita dari haram. Di Bulughul Maram ada kitabut toharoti, di bawahnya ada babul miyah, bab air. Coba perhatikan, di situ ada 7 hadis. Hadis yang 5 itu berbicara air, sementara hadis yang ke-6 berbicara makanan yang haram. Syaratnya 2. Nah, di waktu saum, kenapa doanya mudah dikabul Allah? Sebab dirinya dalam keadaan bersih. Karena yang ditinggalkan oleh kita makan, minum, dan bercampur bersama istri, itu bukan minuman, makanan yang haram, halal itu. Termasuk istri pun suami yang halal. Tapi kenapa ditinggalkan? Karena ketaatan kepada Allah, karena iman kepada Allah. Jadi jangankan makanan-makanan yang haram, halal pun mampu ditinggalkan. Bayangkan betapa bersih orang itu. Maka secara otomatis doanya itu mustajabah. Nah ini kita sedang saum nih. Dari mana kita saum? Di situ kita berdoa. Min tulu'il fajri ila ghurubis samsi. Mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Araya jamaah atau dapat tuangan teh kosongnya
Terus patuangan kosong. Jadi kosong karena otak. Kosong karena otak jadi tunduk. Nya. Jadi kikian orang teh. Aya anekdot na barudak. Aya nu ngangen doma, aya nu geus ngamandian doma. Haneut moyan, nunutan. Gitu disangka ku doma diajak ngadu da ditubruk ku doma teh jebrot teh da bohong nunutan kikituan disangka ku doma diajak ngadu sirah jebrot deh ku doma teh eta nunutan etaknya udah ye kade cenah ilmu teh ibarat binatang nu sok diboro dina pada lingasna kulingas di barat binatang nusok diboro lamun moro aya nu nunutan komo sare mah moal meunang atuh cacakan jag-jag waringkas bari dibantuan ku anjing hese meunangna moro teh ta elmu teh kitu cenah lingas seperti binatang nusok diboro lamun ngadengikeun bari sare kira-kira meunang teh boro-boro bari sare nu beuntak ge teu kabeh ngarti. Kadang-kadang mah dina ngaji mah barciho bubar ngaji matak cenah kapukur mah kitu wal kitabatu qaiduhu tulisan sebagai pengikatnya. Urang ada palintar teu kudu nulis. Baheula mah ditalar turi ditulis, ari ayeuna mah teu nulis teu nalar. Nya ari baheula mah ditalar heula, geus ditalar ditulis. Tulisan teh karena ngajaga talaran. Ari ayeuna mah teu ditulis, teu ditalar. Jadi kumaha tuh? Balik teu ngarti, ini balik teu ngarti, ini teu ngarti, balik teu paham. Perhatikan dengan baik supaya mengerti ilmu teh. Sekali lagi, doanya orang yang saum itu doanya mustajabah. Mau nggak dikabulkan doa? Mau nggak dikabulkan doa? Doa itu ada 3 bentuk, perhatikan dengan baik. 1 ada doa yang mustajabah, diijabah Allah. Yang kedua ada doa yang ditangguhkan, muhmalatun, dakwatun muhmalah, doa yang ditangguhkan. Allah telah mendengar doa kita, tapi Allah menangguhkannya. Dan Allah tak memberikannya langsung di dunia. Allah rapelkan di akhirat. Karena Allah maha tahu andai kata diberi orang itu. Jadi kade, semua orang diberi, dengan tidak diberinya husnudon. Allah maha tahu kepada kita. Andai kata diberi, belum tentu kita mampu dan kuat. Ada nggak kasusnya orang dilarang Rasulullah saat itu? Ini salah satu contoh aja. Kamu dengar gak orang bernama Sa'labah? Pernah dengar gak sahabat bernama Sa'labah? Sa'labah ini orang miskin. Lamun sholat di pengkere Nabi teh, ge sholat teh gancang balik. Sabab samping nangan hiji, lamun dipake ku anjeunna lila teuing, bojona nunggu di imahna. Cek Nabi na asal baru rusuhan balik ke sholat teh Rasulullah gaduh samping tengan hiji mun abdi lami pun bojo ngantosan bade sholat gitu ngadeheus ka Rasulullah Rasul pangduakeun atuh abdi sing beunghar ke lamun abdi beunghar mah abdi mah Gusti rek jadi jalma nu loba sedekah jeung soleh. Cek Nabi teh dilarang. Ya Sa'labah qalilun tu'addi syukrahu khairun min katsirin la tutiku. Sedikit tapi engkau banyak bersyukur lebih baik daripada banyak tak tersyukuri. Sudahlah imanmu sedang kuat ketika kamu miskin. Saya khawatir ketika diberi kamu tak kuat imanmu. Maksa. Sok ayo maksa cek Rasul. Resikonya ditanggung oleh kamu. Didoakeun we ku Rasul teh.
teu kungsi lila jadi jelema beunghar. Nah mulai di dinya mah kumaha mimitina beungharna teh ngukut domba 100 cek anu bogana teh lamun anakna lalak anakna jantan pek nya eta mah keur kami, tapi lamun anakna bikang eta mah kudu keur anjeun pek bae. Eta domba teh nu 100 teh reuneuh kabehanana. Anakna teh bet kabeh bikangna atuh milik salabah kabeh. Tah tahun hareup eta domba reuneuh deui cek majikanana kieu we lamun bikang keur kami mun jalu keur maneh. Der teh domba teh ngajuru deui bet jalu atuh milik nepi ka 1000 eta salabah dombana. Mimiti nama teu salat berjamaah loh. Ayeuna salabah, ka mana salabah? Sakitu rajin ibadahna. Rupina Gusti sibuk ngurus domba ayeuna. Cek Nabi. Itu salabah. Kaituna poho Jumaah. Coba bayangkeun. Ayeuna salabah, ka mana salabah? Ya Rasulullah, rupina salabah teh Jumaahna jeung domba di ditu. Nya Jumaahna jeung domba meureun. Cek Nabi gancang cokot jakatna. Ngutus sahabat da gitu geus beunghar mah. Nah diutus teh dipenta jakatna bejakeun ka Rasulullah kakara beunghar sakieu geus dipenta. Pika sabeleun tah. Geus cek Rasul ultimatum geus. Di ultimatum ku Rasul. Tadi aku umat lungsur ayat wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Di antara manusia ada yang berjanji kepada Allah, seandainya aku diberi karunia Allah, kekayaan yang cukup banyak, aku akan banyak bersedekah dan akan menjadi orang soleh. Falamma utu bakhilu bihi, ketika diberi harta itu ngadadak pedit merege hesesap jahe tajelema ceurik tah ku Nabi teh ditampi. Datang deui ka Nabi hayang ditampi, ditolak ku Rasulullah. Saurna kakara ditampi di masa Utsman bin Affan. Bayangkeun. Matak ngadoa ka Allah teh urang teh ulah suudon ye. Makanya kalau ternyata kita berdoa merasa belum dikabul, bukan dikabul, tapi ditangguhkan, nanti Allah berikan di akhirat. Dan yang ketiga ada yang benar-benar ditolak. Nah ini naudzubillah kalau doa kita ditolak. Dalam suatu hikayat ada sekumpulan orang yang sedang berkumpul di Basrah. Tahu Basrah? Tahu Basrah? Basrah itu salah satu nama kota yang ada di Irak. Terkenal Ahlul Basrah, Ahlul Kuffah itu di Irak. Ta ilmu nahu sorok teh munculna teh kitu. Ti ahli Basrah jeung ahli jeung Irak apa jeung Kuffah, Ahlul Kuffah. Istilah lamun istilah jar majrur eta ti ahli Basrah, lamun istilah khofad mahfud eta ti ahli Kuffah. Mungkin diajar sejarah ilmu nahuna ya panjang tah. Orang-orang itu sedang berkumpul di suatu pasar, sedang berbincang-bincang tentang ayat ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku pasti aku akan mengijabah doamu.
Tapi kenapa sudah bertahun-tahun kami berdoa gak dikabulkan? Kok kenapa? Lewatlah seorang ulama bernama Ibrahim bin Adham. Nah, ada ulama, kita tanyakan ke ulama. Tanyakan ke ulama. Ayo kita tanyakan ke ulama. Mumpung ada ulama. Mereka datang menghampiri Ibrahim bin Adham dan mempersoalkan ayat ud'uni astajib lakum. Kenapa kami belum dikabul doa kami? Padahal kami sudah berdoa lama. Jawabannya begini, kata Ibrahim bin Adham. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu jawabannya? Siapa yang tidak tahu? Ditanya. Siapa yang tahu? Ngacung. Siapa yang tidak tahu? Juga tidak ngacung. Dengan duaan ngacungnya. Kata Ibrahim bin Adham, ya ahlal Basrah, ma tadskulubukum bi asyrati asya. Wahai al Basrah, telah mati hatimu dari 10 perkara. Ternyata ada 10 sebab kenapa doanya tadi kabul. Kaifa yustajabu du'aukum, bagaimana mungkin doamu dikabul karena hatimu telah mati dari 10 perkara. Banyak. Tapi kan seetik lah. Apa yang pertama yang menyebabkan doa tak terkabul? Arabtumullaha wa lam tu'addu haqqah. Kamu tahu siapa Allah? Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, Allah yang memberi rezeki kepada kita. Kita tahu itu Allah. Allah telah menunaikan tugasnya memberi segalanya kepada kita. Sementara kita kepada Allah hari-hari tak menunaikan tugas kita. Terus-terusan minta ke Allah, segala ti Allah, tapi apa yang kita lakukan untuk Allah itu tidak ada. Tidak menunaikan apa yang jadi kewajiban kita kepada Allah. Allah telah menunaikan kewajiban kepada kita, tapi kita tidak menunaikan kewajiban kita kepada Allah. Salah sahijina we salat. Aya perintah salat. Untungna keur saha? Nanya dulu. Perintah itu ada yang menguntungkan yang diperintah, ada yang menguntungkan yang memerintah, ada yang menguntungkan diperintah dan yang memerintah. Tah parentah salat teh ieu menguntungkeun nu diparentah. Urang nu untungna lain Allah, urang salat teh untungna teh urang lain Allah. Da Allah teu butuh urang, ngan urang butuh Allah. Paham tuh? Kadeta. 2. Kedua. 10 nanti dibahasnya panjang nanti. Ya waktunya nanti bagi aja ya. Yang kedua, qara'tumul Qur'ana wa lam ta'malu bihi. Kalian membaca Al-Qur'an tapi tidak mengamalkan isinya. Tayanya yang paling bahaya teh ieu nya urang ulah terpaku kana ngapalkeun bari teu diamalkeun nu geulis. Apalkeun Qur'ana teruy dipahami eusina geus kitu diamalkeun naon nu jadi parentah Al-Qur'an. Anu dikhawatirkeun ku para sahabat teh bakal datang hiji zaman di mana jelema teh ngan saukur ngalus-ngalus bacaan tapi goreng amalan. Malah amalanana mah. Yuqimuna hurufahu wa yudayuna hududahu, ari hurufna dihade-hade, ari eusina dilanggar. Tade kudu bisa ngamalkeun isi Qur'an.
lamun teu bisa ngamalkeun maka Allah murka. Kabur maqtan indallah an taqulu ma la taf'al. Baru dua dulu karena waktunya waktunya ya sangat singkat, hampir 1 jam sebetulnya. Dan Ustadz minta kepada semuanya untuk terus tetap semangat dalam menjalankan ibadah. Insya Allah besok kita teruskan kembali. Dan makalah ini makalahnya tak boleh hilang ya. Awas makalahnya isu kudu anger sakola. Bawa makalahnya besok bawa lagi. Ini punya siapa ini? Ya. Ya gitu. Kita tutup dulu ya majelis ini. Mudah-mudahan ini kita mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara likela